Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, Ibu Revani Novia Sigoro, MM, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kenalkan, saya Rahtra Dewi Azhara selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang matriks inverse dan sistem persamaan linear. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Kenalkan, nama saya Safina Nurzakia dengan NIM 64242109. Perkenalkan, nama saya Indah Ibadi Hasnupolis dengan NIM 64242229. Perkenalkan, nama saya Azalia Aurelia dengan NIM 64242200. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Matriks inverse, pengertiannya yaitu merupakan matriks kebalikan dari matriks asal, di mana jika matriks asal dikalikan dengan matriks kebalikannya akan menghasilkan matriks identitas. Jika A adalah matriks bujur sangkar dan jika B adalah matriks yang mempunyai ordo sama, yang memenuhi A inverse sama dengan B inverse, maka sama dengan I. Maka A bisa dikatakan mempunyai inverse atau invertible atau non-singular dan B adalah inverse dari A. Inverse matriks A adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A dan apabila dikalikan antara matriks A dengan kebalikan dengan dengan kebalikannya akan menghasilkan matriks identitas yaitu matriks dengan elemen diagonal utama bernilai 1 dan sisanya 0. Inverse matriks A dinotasikan dengan A inverse. Matriks yang mempunyai inverse disebut invertible atau matriks non-singular, sedangkan matriks yang tidak mempunyai inverse disebut matriks singular. Next. Nah, ini dibacanya udahlah sampai ini aja. Oke, selanjutnya sifat-sifat matriks inverse. Yang pertama, matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika A tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika A dan B mempunyai inverse dan berukuran sama, maka AB mempunyai inverse A inverse sama dengan B inverse sama A inverse. Jika A mempunyai inverse, maka A inverse sama dengan A dan seterusnya. Next. Metode menentukan matriks inverse. Di sini ada matriks ordo 2x2, yaitu inverse dari matriks A yang mempunyai ordo 2x2 dinyatakan dengan notasi A inverse sama dengan A per AD min BC. Jika AD min BC sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Jika AD min BC tidak sama dengan 0, maka matriks memiliki inverse dan disebut matriks non-singular. Cara yang dapat dilakukan untuk mencari inverse matriks A yaitu dengan hitung determinan matriks A sama dengan AD min BC, tukar elemen diagonal utamanya, kemudian negatifkan elemen lainnya, dan yang terakhir kalikan dengan 1 per determinan. Next. Contoh soal matriks ordo 2x2. Di sini ada matriks A sama dengan 5, 7, 2, 3. Tentukan inverse matriksnya. Next. Oke. Penyelesaiannya adalah rumusnya kan tadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Di mana determinan A itu rumusnya AD min BC. Sedangkan yang A join A itu kebalikan dari determinan A. Kalau A join A, D min B min C min A. Terus kemudian kan tadi kita udah determinan A-nya udah tahu nih yang AD min BC. Berarti determinan A-nya 5 dikali 3 kurang 7 dikali 2. 5 kali 3, 15. 7 kali 2, 14. Jadi 15 dikurang 14 sama dengan 1. Kemudian kita cari A join A-nya, yaitu kebalikan dari determinan A tadi. Kita tulis di sini 3 min
7, min 2, min 2 sama 5. Jadi A inverse-nya sama dengan, tadi kan udah ketemu ya, A inverse-nya itu 1. 1 per 1 sama dengan 3 min 7 min 2, 5. A inverse-nya kita bagi nih, 3 dibagi 1 per 1 sama dengan 3 per 1. Min 7 dibagi 1 per 1 sama dengan min 7 per 5. Terus min 2 dibagi 1 per 1 sama dengan min 2 per 1. 5 dibagi 1 per 1 sama dengan 5 min 2. 5 per 2. Jadi A inverse-nya kita dapat 3 min 7 min 2, 5. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Safina. Baik, untuk matriks metode menentukan matriks inverse tadi sudah dijelaskan mengenai matriks ordo 2x2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks ordo 3x3. Inverse dari matriks A yang mempunyai ordo 3x3 bisa ditentukan dengan metode sebagai berikut. Sebenarnya ada dua cara, yaitu metode adjoint dan juga transformasi baris parlementer. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menggunakan metode adjoint. Misalkan kita mempunyai matriks A, ada A11, A21, A31, dan seterusnya. Ini merupakan matriks ordo 3x3, di mana matriks tersebut memiliki 3 kolom dan juga 3 baris. A11 di situ dijelaskan sebagai bentuk dari kolom pertama dan juga baris pertama. Lalu adjoint matriks A dinotasikan dengan adjoint A sama dengan kofaktor A transpose. Inverse matriks A dapat diperoleh dengan A inverse sama dengan 1 per A min BC adjoint A atau sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Next. Cara untuk menentukan inverse matriks menggunakan metode adjoint adalah sebagai berikut. Di sini ada contoh matriks A-nya, salin 2 kolom pertama matriks ke sebelah kanan, lalu jumlahkan hasil kali diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, lalu kurangi dengan jumlah hasil kali diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Hasil akhirnya adalah determinan dari matriks A yang digunakan untuk mencari inverse, sehingga diperoleh seperti gambar berikut. Next. Lalu setelah kita dapat determinannya, kita akan mencari minor dan juga kofaktornya. Lalu sesudah itu kita akan mentranspos matriks tersebut. Di sini ada contohnya kofaktor A dengan matriks A-nya. Nanti kita pakai cara yang lebih mudahnya untuk dapat minornya itu pakai yang plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Di sini ada contoh soalnya, tentukan inverse dari matriks A, 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Di sini ada bentuk penyelesaiannya, seperti yang tadi udah dijelasin. Yang pertama, kita tuh mencari determinannya dulu dari matriks A tersebut. Caranya, dari matriks A yang 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2, itu di kolom yang sebelah kiri, kolom pertama dan kolom kedua itu kita salin ke sebelah kanan. Jadi kita masukin ke sebelah kanan matriks ya, sehingga diperoleh determinannya itu kan tadi dikalikan dengan dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi 3 dikali min 4 dikali min 2 ditambah 1 dikali 3 dikali 5 plus 0 dikali min 2 dikali 4 minus selanjutnya dari yang kanan atas ke kiri bawah, yaitu 1 dikali min 2 dikali min 2, lalu ditambah 3 kali 3 kali 4, ditambah lagi 0 min 4 dikali 5. Sehingga diperoleh dari sisi yang kirinya, yaitu 24 plus 15 ditambah 0, terus minus sisi kanannya 4 plus 36 plus 0. Sama dengan 39 min 40, hasilnya minus 1. Nah, setelah tadi dicari ketemu determinannya, selanjutnya kita akan mencari minor menggunakan rumus kofaktor. Di sini kan ada M11, M21, M31, dan seterusnya. Seperti yang saya tadi bilang, M11 itu dia adalah kolom pertama dari baris pertama. Terus M21 itu kolom kedua baris pertama. Nah, caranya, tadi kan matriks A-nya itu kan 3, 1, 0, min 2, min 4, 3,
5, 4, min 2. Nah, cara untuk M11 itu kan dia bentuknya adalah kolom pertama, baris pertama. Jadi kita coret di kolom pertama yang 3, min 2, 5. Lalu baris pertamanya itu kan 3, 1, 0. Nah, sisanya itu min 4, 4, 3, min 2. Lalu sebelum kita taruh matriks ya, kita taruh dulu variabel plusnya itu dari rumus yang di atas. Patokannya itu kan M11 nilainya plus. Makanya kita taruh di situ plus. Terus kita lanjut ke sampingnya. M21 kita taruh dulu minusnya. Habis itu kita coret di kolom kedua dan juga baris pertama. Jadi kan sisanya min 2, 5, 3, min 2. Lalu selanjutnya M31 taruh dulu plusnya. Habis itu kita coret di kolom ketiga baris pertama. Sisanya itu min 2, 5, min 4, 4. Terus M12 itu kita taruh minusnya. Kita coret di kolom pertama baris kedua. Sisanya 1, 4, 0, min 2. Lalu M22 itu taruh plusnya. Terus habis itu kita coret di kolom kedua baris kedua. Sisanya 3, 5, 0, min 2. Terus minus M32 berarti kolom ketiga baris kedua itu sisanya 3, 5, 1, 4. Terus plus M13 itu berarti kolom pertama baris ketiga sisanya itu 1, min 4, 0, 3. Lalu sebelahnya lagi minus M23 kolom kedua baris ketiga yang dicoret berarti sisanya 3, min 2, 0, 3. Terus ditambah lagi M33 berarti kolom ketiga baris ketiga. Sisanya itu 3, min 2, 1, 4. Setelah diperoleh semuanya, kita ingat rumus determinan tadi kan AD min BC. Nah, min 4 dikali min 2 itu kan hasilnya plus 8. Dikurangi 3 kali 4 itu kan 3 kali 4 itu 12. Berarti 8 dikurangin 12 itu kan min 4. Plus ketemu minus itu tetap min, jadi min 4. Terus sebelahnya lagi min 2 dikali min 2 itu kan plus 4. Dikurangi sama 15. Itu min 11. Nah, min ketemu min di depannya jadi hasilnya positif. Terus juga min 2 dikali 4, min 8. Dikurangin lagi sama min 4 dikali 5 itu kan min 20. Tapi kan dia jadi plus. Jadi min 8 ketemu 20 itu plus 12. Plus ketemu plus juga hasilnya tetap sama 12. Terus yang di bawahnya itu 1 dikali min 2 itu kan min 2. Dikurangi sama 0 kali 4 itu 0. Berarti kan dia min 2. Min 2 ketemu min itu hasilnya positif 2. Terus 3 dikali min 2 min 6. Dikurangi 0 kali 5 0. Berarti min 6. Min 6 ketemu plus tetap min 6. Lalu ada 3 kali 4 12. Dikurangi 1 kali 5 5. Hasilnya itu kan hasilnya itu kan 7. Tadi kan 12 dikurangi 5 itu kan 7. Nah, plus ketemu minus, hasilnya minus, jadi minus 7. Lalu ada 1 dikali 3, 3 dikurang 0 kali 4, 0. 3 kurang 0 kan 3. Dikalikan dengan positif, nilainya tetap sama, positif 3. Terus ada 3 kali 3, 9. 9 dikurangi 0 dikali min 2, 0. Dia jadi positif 9, tapi positif ketemu negatif, jadi negatif 9. Terus 3 dikali 4 min 12. Dikurangi min 2 kali 1 kan min 2. Tapi min ketemu min itu plus. Jadi min 12 ditambah 2 itu kan minus 10. Terus minus 10 ketemu lagi sama plus di depannya. Hasilnya tetap minus, jadi minus 10. Setelah itu kita dapat nih, dari kofaktornya itu kan min 4, 11, 12, 2, min 6, min 7, 3, min 9, min 10. Setelah kita dapat kofaktornya, kita akan mencari adjoinnya. Rumus adjoin tadi kan sama dengan adalah kofaktor transpos. Apa yang diartikan sebagai transpos itu, kita mengubah yang tadinya bentuk kolom menjadi bentuk baris, dan yang tadinya baris menjadi kolom. Tadi kan min 4, 11, 12, 2, min 6, min 7, 3, min 9, min 10. Nah, kita ubah nih yang baris pertama, kolom pertama min 4, 2, 3 kita jadikan baris. Jadi min 4, 2, 3. Lalu yang 11, min 6, min 9 kita jadikan baris kedua. Jadi 11, min 6, min 9. Di kolom ketiga yang 12, min 7, min 10 kita ubah ke baris ketiga, yaitu jadi 12, min 7, min 10. Setelah kita dapat transposnya,
kita akan menemukan matriks inverse-nya. Rumusnya itu kan tadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Sama dengan 1 per determinannya tadi sudah kita hitung, kita dapat min 1. Terus kita masukin ke adjoint A-nya setelah tadi yang ditranspos, yaitu min 4, 11, 12, 2, min 6, min 7, 3, min 9, min 10. Kan 1 per min 1 dikali min 4 itu sama dengan 4. Terus 1 per min 1 itu kan sama dengan min 1. Min 1 kali 2 itu min 2. 3 kali min 1 min 3. 11 kali min 1 min 11. Min 6 dikali min 1 positif 6. Min 9 dikali min 1 positif 9. 12 dikali min 1 min 12. Min 7 kali min 1 7. Min 10 kali min 1 positif 10. Sehingga kita dapat dari matriks A tersebut, hasil inverse-nya adalah 4, min 2, min 3, 11, 6, 9, 12, 7, 10. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ina. Sistem persamaan linear. Pengertiannya secara intuitif, persamaan linear adalah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial trigonometri seperti sin, cos, dan lain-lain, perkalian, pembagian dengan peubah lain, atau dirinya sendiri. Jadi sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear yang memuat sejumlah hingga peubah bebas yang saling terikat. Di sini adalah bentuk umum sistem persamaan linear, di mana A11, A12, dan seterusnya, yaitu R koefisien. Lalu ada X1, X2, dan seterusnya sebagai peubah, B1, B2, dan seterusnya sebagai konstanta. Next. Sistem persamaan linear di atas dapat ditulis dengan perkalian matriks, yaitu A11 lalu menjadi A1N, A11 di bawahnya menjadi A2N, lalu menjadi AM1 dikalikan silang, lalu sebelahnya ada X1, X2, lalu menjadi XN, B1, B2 menjadi BM atau AX sama dengan B, dengan keterangan A merupakan matriks koefisien, X merupakan matriks peubah, dan B merupakan matriks konstanta. Next. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel yaitu dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel dan diselesaikan secara bersamaan untuk menemukan nilai kedua variabel tersebut dengan rumus AX plus BY sama dengan C. Dengan X dan Y adalah variabel, A, B, dan C adalah bilangan real. Jika A1X ditambah B1Y sama dengan C, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, maka A1 menjadi A1, B1, A2, B2. XY sama dengan C1, C2. XY sama dengan 1 per AD dikurang BC. Lalu B2 minus B1 minus A2 dan A1 C1 C2. Next. Di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Total biaya produksi untuk menghasilkan produk-produk tersebut terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Diketahui untuk memproduksi 1 unit produk A diperlukan 2 unit bahan baku dan 3 jam tenaga kerja. Untuk memproduksi 1 unit produk B diperlukan 1 unit bahan baku dan 2 jam tenaga kerja. Total bahan baku yang tersedia adalah 100 unit dan total waktu tenaga kerja yang tersedia adalah 180 jam. Berapa banyak produk A dan produk B yang harus diproduksi agar semua bahan baku dan tenaga kerja digunakan secara optimal? Next. Jadi di sini, maka sistem persamaan linearnya menjadi 2X
plus 1Y sama dengan 100, 3X dan 2Y menjadi 180. Langkah pertama yaitu kita mengubah ke dalam bentuk matriks 2, 1, 3, 2, lalu X, Y sama dengan 100 dan 180. Langkah kedua kita mencari inverse dari matriks koefisien A sama dengan 2, 1, 3, 2. Determinan A-nya kita kalikan silang, di mana 2 dikali 2 sama dengan 4, dikurang 3 kali 1 sama dengan 3, dan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Selanjutnya, inverse dari A adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A, 2 min 1 min 3, dan 2 sama dengan 2 min 1 min 3, 2. Next. Selanjutnya, langkah ketiga mengalihkan A inverse dengan konstanta. X, Y sama dengan A inverse dikalikan 100, 180 sama dengan 2 min 1 min 3, 2. Dikalikan dengan 100, 180. Kita kalikan silang 2 dikali 100 sama dengan 200 ditambah min 1 dikali 180 menjadi minus 180, lalu min 3 dikali 100 sama dengan min 300 ditambah 2 dikali 180 menjadi 3 plus 360. Lalu 200 dikurang 120 adalah 20, min 300 ditambah 360 adalah 60, sehingga dapat disimpulkan produk A yang diproduksi sebanyak 20 unit, produk B yang diproduksi sebanyak 60 unit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear atau 3 variabel SPL-TV. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah kumpulan 3 persamaan linear yang masing-masing melibatkan 3 variabel. Sistem ini bertujuan untuk mencari nilai dari ketiga variabel tersebut yang memenuhi ketiga persamaan secara bersamaan. Bentuk umum SPL-TV yaitu dalam kurung A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Di mana X, Y, dan Z adalah variabel, A1, B1, dan C1 adalah koefisien, D1, D2, dan D3 adalah konstanta hasil. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode inverse matrix sebagai berikut. Jika A dikali X sama dengan B, maka rumusnya ada di dalam kotak ini ya, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Dengan catatan matriks A harus memiliki inverse dengan determinannya tidak sama dengan 0. Di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Untuk membuat ketiga produk tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis sumber daya, yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Penggunaan sumber daya untuk tiap unit produk adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel, yaitu di mana produk A, B, C terdapat tenaga kerja dan bahan baku dan mesin. Tenaga kerja 213, bahan baku 321, mesin 122. Total sumber daya yang tersedia setiap hari adalah tenaga kerja sama dengan 20 jam, bahan baku sama dengan 22 kg, mesin sama dengan 18 jam. Berapa unit dari masing-masing produk A, B, dan C yang bisa diproduksi setiap hari jika semua sumber daya digunakan secara optimal. Di sini kita ketahui di mana X adalah A, Y adalah B, dan Z adalah C. Berdasarkan data, tenaga kerja yaitu 2X ditambah 1Y ditambah 3Z sama dengan 20. Bahan baku sama dengan 3X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 22. Mesin sama dengan 1X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 18. Di sini kita ubah ke dalam bentuk matriks yaitu 213, 321, 122 dan X-nya adalah X, Y, dan Z.
dan B-nya adalah 20, 22, dan 18. Yang ditanyakan adalah berapa unit dari masing-masing produk A, B, dan C yang bisa diproduksi setiap hari jika sumber daya digunakan secara optimal. Dapat jawaban soal nomor 4, di mana kita harus menentukan adjoint A sama dengan konstanta A transport. Yang pertama di sini kita harus mencari determinan A. Caranya yaitu dengan matriks yang ada di sini yaitu 213, 321, 123. Di mana untuk kolom 1 dan kolom 2 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 5 kolom yaitu 213, 21, 321, 32, 122, 12. Di sini kita untuk menentukan hasil perhitungan determinannya yaitu pertama dari kiri atas ke kanan bawah, dari kanan atas ke kiri bawah. Di mana kita menentukan determinannya sama dengan 2 kali 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 1 ditambah 3 kali 3 kali 2 dikurangi 1 kali 3 kali 2 ditambah 2 kali 1 kali 2 ditambah 3 kali 2 kali 1. Yang menghasilkan 8 ditambah 1 ditambah 18 dikurangi 6 ditambah 4 ditambah 6. Yang hasilnya yaitu 27 dikurang 16 sama dengan 11. Untuk mencari konstanta A yaitu matriks 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2. Di sampingnya ada cara yaitu plus min plus, min plus min, plus min plus. Contohnya yaitu di sini kita mencari baris pertama. Di sini ada sedikit himbauan ini teman-teman. Kalau baris itu dari kiri ke kanan, sedangkan kolom itu dari atas ke bawah. Yang pertama yaitu 2, 1, 2, 2. Sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi saat teman-teman untuk ingin mencari baris pertama, teman-teman nggak perlu menyebutkan baris pertama untuk menghitung kolom 1, 2, dan 3. Dan seterusnya yaitu baris kedua dan baris ketiga. Di sini kita menemukan hasilnya itu 2 kali 2, 1, 2, 2, hasilnya itu 2. Dan 3, 1, 1, 2, hasilnya itu min 5. 3, 2, 1, 2, hasilnya yaitu 4. Dan baris kedua, 1, 3, 2, 2, hasilnya adalah 4. 2, 3, 1, 2, hasilnya adalah 1. 2, 1, 1, 2 adalah hasilnya min 3. Dan baris ketiga, 1, 3, 2, 1, hasilnya adalah min 5. 2, 3, 3, 1, hasilnya adalah 7. 2, 1, 3, 2, hasilnya adalah 1. Maka di sini kita menemukan konstanta A sama dengan 2 min 5, 4. 4, 1, min 3, min 5, 7, 1. Di sini barulah kita menentukan adjoint A dan konstanta A transport, di mana untuk menentukan transport ini yaitu tinggal ditukar dari baris ke kolom dan kolom ke baris. Yang kita temukan adalah 2, 4, min 5, min 5, 1, 7, 4, min 3, dan 1. Seterusnya kita akan mencari matriks inverse, di mana A min inverse sama dengan 1 per determinan A sama dengan adjoint A. Di mana A inverse sama dengan 1 per 11 sama dengan 2, 4, min 5, min 5, 1, 7, 4, min 3, 1, sama dengan 2 per 11, min 5 per 11, 4 per 11, 4 per 11, 1 per 11, min 3 per 11, min 5 per 11, 7 per 11, 1 dan per 11. Sama dengan di sini kita sederhanakan menjadi 4 per 5, min 1 per 5, min 1 per 5, min 1 per 2, 1 per 2, dan 0, min 1 per 10, min 3 per 10, dan 2 per 5. Di sini baru kita menentukan X-nya yaitu X, Y, dan Z sama dengan 4 per 5, min 1 per 5, min 1 per 5, min 1 per 2, 1 per 2, 0, min 1 per 10, min 3 per 10, 2 per 0, dikalikan dengan 20, 22, dan 18. Di mana 4 per 5 dikali 20 sama dengan 16, min 1 per 5 dikalikan 22 sama dengan min 4,4, min 1 per 5 dikalikan 18 sama dengan min 3,6, yang menghasilkan 8. Dan selanjutnya adalah Y, di mana Y sama dengan min 1 per 2 dikalikan 20, sama dengan min 10,
Dan 1/2 dikalikan 22 hasilnya adalah 11 dan 0 dikali 18 sama dengan 0. Yang hasilnya adalah min 10 ditambah 11 sama dengan 1. Oke, selanjutnya adalah Z sama dengan min 1/10 dikalikan 20 sama dengan min 2. Min 3/10 dikalikan 22 sama dengan min 6,6. 2/5 dikalikan 18 sama dengan 7,2. Yang hasilnya adalah 5,8. Kita bulatkan menjadi 6. Di sini sudah ketemu yaitu jawaban dari soal nomor 4, yaitu jadi unit dari masing-masing produk A, B, dan C yang bisa diproduksi setiap hari digunakan secara optimal adalah sebanyak A sama dengan 8 unit, B sama dengan 1 unit, dan C sama dengan 6 unit. Terima kasih kepada dosen Ibu Revena Vesiboro MM dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.